tentang aku dan keluargaku. Namaku Jane Andres Gildenich. Di Spanyol, kami menggunakan kedua nama keluarga dari bapak pertama dan dari ibu kedua. Aku dilahirkan di sebuah kota yang indah dengan udara yang sejuk karena dikelilingi oleh gunung dan pegunungan, Magelang. Ayahku bernama John. Beliau dilahirkan di Rotterdam, sebuah kota negeri Belanda atau Holland. Sedangkan ibuku bernama Aerda, yang dilahirkan di sebuah kota di utara Magelang, Ambarawa. Ibu adalah putri nenekku yang berada di Indonesia bernama Mila. Sedangkan kakekku juga berasal dari Indonesia yang tidak diketahui hingga kini. Keluarga Belanda diberikan melalui perkawinan ibu dari ayahku pada tahun 1922 dengan nama Augustus Ferdinandus Jacobus de Nich. Ayahku Duda menikah dengan ibu di pernikahan kedua di Langsa, Sumatera pada tanggal 10 November 1937. Dua saudaraku dilahirkan di Lhokseunawe dan kota Langsa. Dengan saudariku dilahirkan di kota Raja, Banda Aceh. Dua saudara yang lain dan aku sendiri dilahirkan di Magelang. Ibu bekerja di militer hospital atau rumah sakit militer selama 2 tahun pertama saat tinggal di Magelang, di antara tahun 1938 sampai 1940. Meskipun demikian, di tengah kesibukannya, ibu juga mengurus rumah tangga dan anak-anak. Kami memiliki 2 orang pembantu perempuan, satu sebagai koki atau juru masak, sedangkan seorang sebagai babu atau pembantu rumah tangga. Setiap 2 hari sekali, ibu dan koki pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kami juga memiliki pembantu laki-laki disebut dengan jongos. Mereka sangat membantu kami dan begitu baiknya pada kami, khususnya pada anak-anak. Aku masih ingat betul pembantu yang bernama Itih, sangat manis dan penuh kasih sayang. Meski ayah adalah seorang perwira Belanda, kehidupan sosial sebagai keluarga Belanda itu tidak mudah untuk kami. Bisa dibilang bahwa kami berada di antara keturunan Indo dan keturunan Totok Belanda. Bisa dibilang bahwa kami berada di antara keturunan Indo dan keturunan Totok Belanda. Teman-teman kami memang sebagian besar adalah orang Indo, meskipun di sekolah memiliki beberapa teman orang Belanda, tapi agak sulit untuk mendapatkan kebersamaan seusai jam sekolah. Untuk orang Indo, jauh lebih mudah menjalin hubungan dengan keluarga Cina dan campuran Cina-Belanda. Orang tuaku cukup terbuka untuk menerima keluarga Indonesia dan Cina. Aku ingat bahwa pada hari-hari khusus seperti hari libur, mereka menyelenggarakan perayaan acara bersama dengan beberapa keluarga. Kami, para anak-anak, sangat menikmati sajian dari mereka, terutama permen dan makanan-makanan lainnya seperti kue lapis, dodol, klepon, dan sebagainya. Dalam 6 hari seminggu, menu makanan kami dan sarapan di pukul 7 pagi adalah roti, margarin, dan pindakas atau selai kacang dan gula aren, telur rebus, dan teh atau coklat susu. Untuk pukul 1 siang, kami makan nasi, ikan atau daging yang disemur opor, rendang atau sate, sayur, dan buah. Dan pada pukul 6 petang ada sup dengan nasi sederhana, misalkan nasi goreng atau nasi dengan semur daging atau ikan goreng, atau mie goreng, atau telur dadar. Sebelum kami pergi tidur, kami mendapat segelas susu hangat. Satu hari lainnya, sebuah truk akan datang dengan sup yang biasanya berisikan tepung, gula, susu, bubuk kering, telur, tepung kentang, buah plum kering atau aprikot, kakao, dan coklat.
Itu adalah hari di mana kami harus makan makanan Belanda, kentang atau kentang tumbuk, sayuran, dan daging direbus atau dicincang. Kadang-kadang kami pergi berenang di akhir pekan, meskipun memungkinkan bagi kami untuk berenang di kolam renang milik Hotel Loze yang ada timur alun-alun. Tetapi kami malah lebih sering pergi ke kolam renang militer Pisangan di timur Kali Elo. Ini dikarenakan jika berenang di Hotel Loze, kadang-kadang kami sering bermasalah dengan anak-anak Belanda dan dengan orang tua mereka, meskipun kami tidak pernah mempermasalahkannya. Itu disebabkan sebagian besar keluarga yang tinggal di daerah kami adalah pernikahan campuran, seperti halnya kami. Ada suatu cerita tentang tetanggaku bernama Mr. Wezik yang tinggal di seberang rumah kami. Di halaman rumahnya tumbuh pohon-pohon besar dan kekar di mana akar-akar menjuntai dan menggantung hingga bisa untuk kami naiki. Di halamannya, secara diam-diam kami bermain dengan bergelantungan mirip Tarzan. Setiap kali Mr. Wezik menemukan kami telah duduk di pohon itu lagi, dia menunggu ayah pulang dari akademi. Ketika ayahku pulang, ia pun berseru dari pekarangannya, "Anak-anak nakal lagi. Apa yang mereka lakukan?" tanya ayahku. "Mereka bergelantungan di cabang-cabang pohon. Jadi besok aku akan menggergaji cabang-cabang ini." Oh ya, menggergaji cabang-cabang pohon tersebut adalah ide bagus. Dan memang, keesokan harinya pohon-pohon itu telah hilang. Kami mengabaikannya karena toh kami masih bisa memanjat pohon itu dengan baik meskipun tanpa cabang-cabang. Kemudian juga kami masih berteriak satu sama lain, "Oh oh, oh oh." Jalan depan rumah, kami sering bermain dengan sekelompok kawan Indo. Jika kami bertemu anak lain di jalanan, maka sangat senanglah kami. Permainan kesukaan kami adalah kasti, bermain game, main kuda-kudaan, layang-layang, bermain prajurit dan banyak bercanda. Diambil dari cerita dari anak kota tua Magelang, Jan Andreas Scheldernich, diceritakan kembali oleh Agus Priyana dari Membaca Magelang 2. Magelang adalah kawan kita kalau sempat, ingatlah saat-saat ketika bersamanya. Baca Magelang, percetakan Lingkar Grafik, Jalan Nangka, di Pos Sleman, Yogyakarta 55282.